Salam, salam sadis, salam Jumat, salam boring ya. Udah cepat sekali hari Jumat. eh Sebelumnya saya ucapkan selamat hari Jumat. Biasanya Jumat itu berkah, kita bisa ini ya, ada TP-TP dikit lah, con-con. Ini udah minggu kemarin enggak, minggu ini juga enggak gitu. Sabar-sabar, nggak masalah ya, kita lihat. Tapi hari ini setelah tutup candle ada sedikit sign bagus, agak hijau dikit ya. Dia sorong juga ke sekarang. Siap buat video. Sekarang buat video ini di market cap di 812,4 billion. Volume turun ya, 29,7. BTC Dominance 39,9, turun dikit dari kemarin 40%. Kalau bisa turun lagi, kalau bisa, itu harapan kita. BTC di 16.837, ETH di 1222, 1222 ya. BNB 246. Doge lumayan loh, Doge. Doge ada naik 6% loh. Hah? Ada apa nih? Tiba-tiba naik 6, kemarin itu agak ngedrop, ketakutan terus karena si Elon Musk katanya step down dari CEO ya kan, pada ini kemarin. Ya, itulah Doge. Lumayan loh, ada 6% kondisi market begitu ya. Ya, market itulah semalam juga nggak sesuai kita harapan kita supaya bisa bagus. Kemarin dia punya initial jobs ya kan, GDP-nya ternyata nggak sesuai harapan. Initial jobless claim ya naik sih, tapi naik dikit, nggak sesuai forecast lagi. Jangankan melampaui forecast, seharusnya forecastnya kan 222.000 ya. Ternyata cuma 216.000, nggak capai ke forecast. Ya naik dibandingkan minggu kemarin 211.000 jobless claimnya, ya agak naik. Tapi kemarin kita harap justru harapannya bisa melewati forecast lagi, paling nggak forecast nggak taunya nggak sesuai, makanya sempet drop dikit. Tapi ya volume kecil lah, dropnya juga drop 200-an dolar gitu ya, terus balik lagi tadi pagi ya, nutup kembali ke seperti kemarin candlenya gitu, hampir sama. Terus ini agak disorong dikit aja lah hijaunya ya. Mudah-mudahan malam ini masih ada harapan sedikit lagi malam ini ya. Ini penting dah, ini salah satu indeks yang dipantau sama Federal Reserve, yaitu Core PCE ya. Jadi Core PCE ini price consumer expenditure ini ya, price indexnya. Jadi terus juga ada Core Durable Goods Order, ini juga ngaruh ya. Jadi kita lihatlah ini Core PCE-nya kemarin itu 0,2%. Ini apakah sama seperti forecast 0,2%, atau dia naik atau turun? Ya harapan kita sih lebih turun lagi 0,1% gitu ya kan. Ya nggak tahu lah, kita lihat lah ya. PCE indeksnya yes of nggak terlalu ini. Ya malam ini satu ini lagi lah, terakhir penutupan sebelum Christmas holiday. Hari ini juga market Eropa cepet tutup kok. Mereka buka bentar aja. Setelah itu hari ini kalau nggak salah waktu sana lah jam setengah satu gitu, jam setengah satu siang Eropa udah tutup market mereka, udah langsung masuk long weekend, Christmas holiday. Kalau Amrik sesuai dia tutup sampai masih nggak cepet tutup seperti biasa, tapi ya juga inilah ya.
udah nggak terlalu ini. Terakhir jam 10 dia, kalau di Corpisi 8.30 ya, masih ini. Terakhir yang masih agak ngaruh jam 10 new home sales itu ya. Semoga new home salesnya itu turun lagi. Di forecastnya 600.000, mudah-mudahan di bawah 600.000. Itu juga agak ngaruh ke US dollar gitu. Jadi hari ini ya itulah yang event masih bisa pengaruhi harga agak ini. Semoga malam ini harapan inilah PCE, semoga PCE lebih turun ya. Jadi market juga bisa lebih hijau dia karena PCE ini, core PCE sama CPI itu indikator penting, sama unemployment rate, labor itu indikator yang selalu dipegang sama Federal Reserve gitu ya. Tapi ya semua mainan juga lah. Kalau kita lihat hari ini berita hari ini itu Senat ya kan, senator itu udah sepakat untuk ini budget yang dianggarkan 1,7 triliun itu udah disepakati ya kan. Nah itu dari mana lagi diolah 1,7 triliun US dollar itu? Apa print money lagi? Ya mudah-mudahan kalau dia print money lagi semakin cepat ini akan pivot, terus kuantitatif easing lagi. Ya nggak tahu lah, lihat dia kemananya. Yang jelasnya kalau kita lihat Biden itu sebenarnya nggak peduli ini inflasi, cuma sandiwara aja. Rakyatnya udah mampus mencari dia ini, ya kan? Itu 1, triliun itu ya anggarannya untuk sebagian ke pertahanan juga, defense juga. Si kemarin Zelensky itu kunjung Washington itu juga dapat suntikan dana lagi dari budget 1,7 triliun itu, juga ada jatah dia itu untuk Ukraine itu, dana perang berapa billion lagi itu. Jadi mampus rakyat Amerika. Dulu orang pikir Amerika Dream kan, sekarang siapa mau tinggal lu suruh. Dulu saya punya ini, saya lama di Amerika, tapi untung keputusan betul. Saya itulah saya waktu ninggalin Amerika 2 alasan. 2008 itu juga krisis ekonomi ya, agak ribet juga kerjaan ini itu juga apa. Terus juga waktu itu saya masih judi, masih ini, saya mau cari satu lompatan juga inilah. Satu, saya lihat udah nggak ada future di sana ya, nggak ada masa depan, nggak ini waktu 2008. Terus 2009 saya decide saya harus ganti new environment, atmosfer baru. Saya decide pindah ke Jepang dengan istri saya. Saya bilang oke lah, saya harus satu tempat baru lagi juga. Selain saya lihat udah nggak ada future, tapi yang utama saya putuskan pindah ke Jepang saat itu, ikut istri saya pulang. Dulunya saya berkeras nggak mau ke Jepang itu di Amrik gitu ya, karena satu penyakit saya judi, karena di sana apa aja ada gitu. Jadi sulit kita ini coba berhenti bertobat tapi godaan kencang. Akhirnya harus ganti ini, salah satu environment di mana tempat baru kita nggak kenal. Di situ kita pelan ini ya itu. Jadi saya pindah juga karena itu gitu. Jadi saya pilih pindah ke Jepang karena Anda harus adaptasi tempat baru, Anda belajar bahasa ini itu makan waktu, konsentrasi. Kita pindah, terus kita lebih dekatkan diri, lebih ada waktu saat itu. Nah di situ pelan-pelan akhirnya lepas dari judi, karena itu alasan pertama saya pindah dari Amrik sebenarnya ke Jepang. Karena ini tobat mau cari tempat baru yang ini ya, karena di sana udah toxic banget hidup gua gitu ya. Terus kedua juga memang saya lihat udah nggak ada future. Saya sempat ngomong sama beberapa senior yang orang Indo juga, tapi mereka yang tahun 70-an, 60-an ya kan, senior citizen sana. Saya bilang saya mau cabut
Mereka marah-marah waktu itu. Saya bilang, saya lihat Amrik nggak ada future. Ah, bodoh kali kamu begini-gini. Udah susah kau dapat green card gini gitu katanya. Kan sempat ditahan-tahan supaya jangan. Tapi saya berkeras, saya tinggalkan juga gitu. Ternyata hari ini kalau dilihat, saya boleh katakan saya buat satu decision terbaik juga dalam hidup saya. Maka terkadang itu saat kita mengambil keputusan buat hidup kita, itu kita memang harus betul-betul pikirkan. Memang pertama minta yang di atas, guidance gitu ya. Kita doa, Tuhan gua mau tobat, gua mau ini, mohon tuntunannya, mohon di guide gitu ya. Akhirnya saya tahu sekarang ini. Nah, kalau sekarang orang warga Amerika itu ya, kalau kita pikirkan dengan dia print money begitu, rakyatnya mampus itu. Dengan hutang yang begitu, mau berapa turunan bayar itu, maka rakyat makin diperas sama pajak gitu. Anda diperas sampai ampas-ampas tai, maaf bahasanya ya, maaf cakap, itu kedepannya itu 10-15 itu digencet. Jadi no more American future gitu. Yang ada yang tinggal tuh generasimu itu akan di-squeeze. Anda diperas terus isi perut Anda gitu dengan pajak gitu. Yang kita lihat Indonesia hutang segitu udah teriak-teriak bilang berapa, apalagi Amrik kalau Anda lihat hutangnya gitu ya. Makin dia print lagi ini duit. Ya mampus saja gitu. Ya kan? Nah, makanya di situ udah nggak ada hope gitu ya. Terus satu lagi berita yang kita lihat si Kribo SBF udah di bail out ya, tapi ya jadi tahanan rumah ya. Tahanan rumah dia dipakein gelang itu, saya tahu tuh biasanya dikontrol itu. Karena dulu temen saya ada yang ketangkap, nggak boleh meninggalkan New York gitu dari state, jadi dia ada gelangnya gitu. Dia keluar aja dari New York itu ketahuan gitu ya. Jadi rupanya si SBF juga dikasih kalung anjing, kalung tangan gitu. Kami kebiasaan kalung anjing gitu, tapi di tangan taruhnya. Jadi dia tahanan rumah katanya gitu, ya kan, sama orang tuanya. Tapi ya percuma kalau dia mau niat jahat lagi, tetap ini dia bisa ini. Nah herannya duit dari mana dia? Makanya penipu tuh anak. Terakhir interview kan dia bilang, I'm broke, gua nggak ada duit lagi, tinggal 100 ribu US dollar, kau hitung duit Indo juga 1,5 M pak. Ya kan, dia bilang, tapi ini bailoutnya 250 ribu US dollar loh, gila, duit dari mana? Itu yang lagi mereka ini cari-cari nih, orang tuanya gajinya berapa ya kan, ibunya bapaknya kerja ngajar, duit berapa gitu, tabung ada berapa ya kan. Katanya ada 2 orang anonimus yang kirim dana bailout dia. Nah siapa dia itu kan, makanya ya penuh inilah. Kedepannya lagi si ini yang Gary Wang sama si Caroline juga udah mengaku salah, mau kerjasama sama FBI ya kan, istilah jadi justice kolaborator juga, lebih kurang gitu. Jadi bailoutnya lebih kecil kemarin, makanya mereka pertanyakan, kayaknya dia jadi anjing FBI gitu mungkin ya. Bailoutnya 250 ribu. Kan ngaco ya, 250 ribu US dollar sama 250 juta si Sam Bankman-Fried. 250 juta bailoutnya, gila ya. Itulah ya, nggak jelas-jelas lah. Tapi anyway itu saya udah nggak ini, saya justru lebih fokus maunya mereka serang si Gary Gensler nih. Si Brett Garlinghouse, bos XRP juga ada ini, saya baca nyerang dia juga, suruh dia ini, dia juga harus bertanggung jawab dengan kasus exchange FTX itu. Itu benar itu. Bagusnya bos-bos serang dia juga si Gary Gensler biar dia terangkat gitu. Ya kan? Biar mudah-mudahan aja ada yang bagus, tapi nggak tahu lah, hampir sama SEC, si FTC putaran-putarannya yang sama juga, bajingan semua sih sebenarnya. Jadi hampir sama, siapa yang duduk juga hampir sama gua rasa sih ya, paling beda-beda dikit aja lebih baik mungkin. Ya nggak tahu lah, cuma harapan tetap masih harapan daripada Gary Gensler yang terlalu ini ke kripto. Mereka berharap ganti yang lain yang lebih soft gitu, andai kata ini
Jadi hari ini begitu aja lah yang kita bahas. Tenang, lihat tahun depan karena saya lihat Senat udah approve lagi 1,7 triliun lagi, itu pasti udah nanti cetak dana lagi itu, cetak duit lagi itu, ya kan? Makanya makanya saya bilang mereka mau tekan inflasi kayak gimana juga nggak ini. Udah sebelum dia tekan si Federal Reserve ke 2% target dia, market udah hancur sebelum itu. Maka saya nggak yakin bisa dia tekan sampai 2%. Mungkin di 5% udah terpaksa, udah nggak harus dia stop lagi pivot, harus dia suntik dana lagi ke market nanti, entah itu QE atau dia olah dana dari Fed balance sheet-nya, dia tarik lagi, siram balik, ya kita lihatlah nanti. Yang jelas market kalau untuk kuartal pertama 2023 saya lihat masih nggak ini, mungkin berdarah-darah sampai lihat kemana, mungkin di kuartal 2 Mei Jun gitu, siapa tahu saat itu udah akhirnya baru pivot di saat itu, dan mungkin nanti baru ada QE lagi. Mudah-mudahan aja, kita lihat, harapan gitu. Jadi untuk sekarang ini sabar, dan mudah-mudahan hari ini kalau dia bisa hijau, siapa tahu besok lusa di Christmas si Chang Peng Chow, si Cecet jadi Santa, ya kan, dia yang ngepam tuh market, siapa tahu kan, who knows, ya kan, atau ada siapa bandar paus yang gede jadi ini Santa Claus, siapa tahu ya. Kadang ya itulah, nggak pernah tahu, never knows ya. Jadi di hari Jumat ini ya tetaplah semoga kalian buat umat muslim yang sholat Jumat, doanya dijabah sama Tuhan, dijawab, diberi kemudahan ya. Terus doakan juga buat negara kita, banyak sekali bencana gitu ya, makin akan ini ya. Kita semua agama apapun, semua sama aja, kita doa buat negara kita, daerah tempat tinggal masing-masing, didoakan juga. Oke. Selamat hari Jumat. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.